Halo teman-temanku semuanya, dalam video kali ini kita bakal mencoba mengenal dasar-dasar jaringan. Di mana dasar-dasar jaringan ini kita bakal belajar nih alat dan bahan apa saja sih yang perlu teman-teman persiapkan ketika teman-teman itu ingin belajar menjadi seorang web developer atau front-end engineer. Seperti itu. Kalau boleh aku ibaratkan, kita itu lagi mencoba menjadi seorang kuli. Nah, ketika menjadi seorang kuli, kita bakal belajar nih. Misalkan cara membangun rumah itu seperti apa, semen, batu bata itu seperti apa, dan alat-alat apa saja sih yang sekiranya kita perlu ketahui untuk bisa membangun sebuah website yang bagus, baik, dan juga mampu digunakan oleh banyak orang, seperti itu. Nah, dalam video ini kita setidaknya bakal belajar 6 hal. Yang pertama, lebih ke arah pengenalan. Siapa aku, nanti pengajarannya seperti apa, goalnya nanti seperti apa. Dan yang kedua, kita bakal belajar HTML, CSS, dan JS. Yang mana dia itu merupakan konten atau core dari sebuah web developing. Kayak gitu. Yang ketiga adalah kita bakal belajar gimana sih cara kerja website. Supaya ketika kita itu bekerja, mengerti alur website itu seperti apa. Ketika ada problem, ketika ingin meningkatkan suatu hal, ketika kita ingin bekerja secara tim, itu tahu gimana cara kerjanya. Yang keempat, mengenai standar web dan peramban atau browser. Ibarat sebuah aplikasi Android itu pasti memiliki minimum requirement atau apa saja sih syarat supaya aplikasi Android tersebut bisa diinstal di HP teman-teman. Misal, mulai dari RAM, versi Android, dan seterusnya. Sama juga dengan website. Mereka punya standar web dan peramban. Yang mana nanti bakal teman-teman dapetin supaya bisa membangun sebuah website yang punya standarisasi yang baik, yang bisa digunakan oleh banyak orang, yang bisa diakses dari berbagai device. Seperti itu. Yang kelima, kita bakal belajar pengantar peramban web atau pengantar browser. Kenapa ini penting? Karena kita bakal mencoba belajar web itu, peramban website itu seperti apa dari perspektif seorang developer, bukan lagi sebagai user. Kita bakal coba nih mencari seluk-beluk website peramban itu seperti apa, kayak gitu. Yang terakhir adalah kita bakal coba cara debugging di peramban. Maksudnya itu gimana? Maksudnya adalah ketika nanti teman-teman belajar cara debugging, itu nanti teman-teman bakal belajar cara mengidentifikasi permasalahan yang ada ketika proses web developing. Ibarat seorang tukang yang nanti mengetahui ketika tombolnya retak atau mungkin catnya luntur. Nah, teman-teman bakal tahu nih ketika membangun sebuah website, ketika ada permasalahan, itu penyebabnya dari mana, cara solvingnya seperti apa, terus cara menemukannya itu nanti seperti apa, dan seterusnya. Seperti itu. Bagian pertama, pengenalan dan ikhtisar pengajaran. Nah, sebelumnya kenalin terlebih dahulu. Nama aku Novaldi Raffi Satria, bisa dipanggil Aldi, front-end engineer selama 6 tahun, yang pernah bekerja di software house, studio desain, dan product base. Nah, teman-teman bisa follow aku nih di Twitter @f2aldi, atau bila teman-teman ingin terkoneksi secara profesional, bisa melalui @novaldirafif di LinkedIn. Tentu saja aku punya GitHub yang nanti juga bakal teman-teman pelajari ya, materi soal Git ini pada video selanjutnya. Yang mana teman-teman bisa follow nih di @novaldi. Seperti itu. Nah, ikhtisar pengajaran ini kurang lebih ada 5. Apa yang harus benar-benar pahami. Yang pertama mengenai cara kerja web. Cara kerjanya itu seperti apa sih? Terus yang kedua, glosarium web. Di mana nanti bakal teman-teman menemukan banyak kata-kata asing. Nah, nanti bakal kita pelajari kata-kata asingnya itu apa supaya teman-teman bisa pahami. Yang ketiga, cara kerja peramban itu seperti apa? Yang keempat, mengenai konten core dari website, yaitu HTML, CSS, dan JS. Yang kelima, memahami gimana sih cara debugging di peramban. Jadi, ini adalah 5 core konten kita. Kalau nanti teman-teman ada yang nggak paham, bisa diulang-ulang videonya. Harapannya setelah nanti menonton video-video ini, 5 hal ini bisa teman-teman pahami untuk bisa menjadi fondasi ketika teman-teman belajar web developer atau menjadi seorang front-end engineer. Seperti itu.